Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Pinus. Kali ini agak spesial. Spesialnya adalah ada di ibu kota Jakarta. Terus Sobat Pinus ada yang punya itu nggak sih? Kotak kayak kartu gitu, namanya credit card. Nah, ada Mas Firdi. Mas, tolong kenalin diri dong ke teman-teman nih. Nama saya Firdian, Mas Oi. Sebagai saya kerja di industri perbankan. industri perbankan. Ya. Tapi belum lama Mas Oi, baru kisaran ya 18-20 tahun lah. Oh iya, itu kalau anak udah SMA. Gitu. Oh iya, sama Mas Oi. Iya Mas Firdi. Iya. Ini kan kita mau ngobrolin soal credit card yang mungkin penduduk Indonesia Ya. itu belum banyak yang make. Nah ini kan kita mau bahas untung ruginya lah secara gampang dan gamblang gitu. Ya, ya. Nah ini teman-teman yang nonton gitu kan, siapa Ya. tahu bisa terbantu dengan obrolan ini gitu. Ya, mungkin sebelum kita mulai disclaimer-nya bahwa ini yang dipaparkan adalah pandangan pribadi. Ya. Ya, meskipun saya kerja di perbankan, tapi saya tidak mewakili satu atau dua bank. Yap. Ya, kemudian mungkin saya yang bukan paling ahli, setidaknya di sini hanya mengutarakan pandangan pengalaman pribadi saya tentang penggunaan kartu kredit ya Mas Oi ya. Paling itu yang saya bisa paparkan. Saya kerja domisili semua dari Jakarta, so ya paling sedikit, maaf udah menikah. Oh iya. Titipan sponsor dari istri gitu kan, anaknya 2, laki-laki, suka jalan-jalan. Oke, jangan digoda berarti teman-teman. Ya Mas Oi, itu yang saya bisa kenalin Mas. Ya. Kita mulai dari mana Mas Firdi untuk ngomongin soal si Kartu kredit ini. Ya, ya. Jadi tadi saya tertarik dengan satu statementnya Mas Oi bahwa ternyata penggunaan kartu kredit di Indonesia belum banyak. Oke, karena saya ketemu nih beberapa teman-teman yang selalu bilangnya katanya, oh bahaya pakai kartu kredit. Oke, nah sebenarnya kalau kita boleh angkat gitu ya Mas ya, bahaya itu nggak cuma masalah kartu kredit, bahaya itu di dalam setiap aspek kehidupan. Kalau literasi atau pengetahuannya itu tidak benar. Tidak benar, setuju. Tapi tebaliknya Mas Oi, kalau kita misalnya bisa punya literasi yang baik dan benar itu, kita bisa memanfaatkan banyak sekali benefitnya, ya kan? Dan itu bisa menjadi salah satu opsi untuk media pembayaran Mas Oi. Jadi sebenarnya hanya pindah media aja nih. Benar. Jadi yang saya perlu tik beratkan bahwa kartu kredit itu esensinya adalah sarana pengganti atas pembayaran transaksi tunai. Contoh Mas Oi, ketimbang misalnya contoh saya pergi belanja, ketimbang saya pakai uang kontan atau saya transfer, saya mendingan pakai kartu kredit. Nah, tapi again, kata kuncinya hanya sebatas sebagai pengganti uang tunai ya Mas Oi ya. Gitu. pengganti uang tunai. Iya. Oke. Nah, kalau kita bicara kenapa sih kita mendingan pakai kartu kredit? Karena ada banyak tadi yang dibilang katanya ada benefitnya apa sih? Nah, salah satunya nih Mas Oi, kalau kita misalnya menggunakan kartu kredit, itu benefit yang bisa kita pakai adalah biasanya kita punya dapat namanya promo. Promo, poin dan kawan-kawan itu ya. Benar Mas Oi. Jadi kita kupas satu dulu, itu kita akan masuk ke poin, tapi sebelumnya ke promo. Promo dulu, oke. Contoh misalnya, Pinus. Ya. Nah, Pinus bekerja sama dengan bank swasta atau bank pemerintah. Ya. Pinus biasanya melakukan itu karena Pinus membutuhkan exposure. Bahwa Pinus perlu dikomunikasikan kepada nasabah banknya. Sebaliknya, bank butuh supaya kartu kreditnya ada usage benefit buat cardholdernya. Iya. Jadi biasanya kalau misalnya Mas Oi tahu nih, misalnya suka dengar-dengar kayak misalnya ada promo potongan 10% kalau pakai kartu kredit, potongan sekian persen kalau pakai kartu kredit. Nah itu adalah salah satu benefit yang bisa kita dapatkan. Nah yang kedua Mas Oi, kita bisa yang dapat namanya point reward. Point reward, oke. Oke, di beberapa bank penerbit kartu kredit itu biasanya memberikan point reward atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartunya. Contoh, ada salah satu bank swasta yang cukup buku besar. Dia bisa kasih setiap penggunaan Rp10.000 Mas Oi, dapat 1 poin.
Dan itu dikumpulkan tuh. Dikumpulkan Mas Oi. Dan setelah mencapai satu poin tertentu, Mas Oi bisa pergi terbang menggunakan pesawat terbang gratis Pesawat dengan terbang. yes Pesawat dengan terbang apa nih? wah, Kelasnya kelas 1, 2, 3. kalau bagi saya ya itu kelas 1 Mas. Oh, wow, oke. Ya. Berarti internasional lah ya ini. International Oke, flight kita nggak itu perlu gratis. Iya, iya, oke. Oke, jadi sebutlah salah satu itu maskapai yang besar di Asia, tetangga kita. Itu cukup mewah. Yep. Beberapa teman-teman itu bahkan bisa pergi gratis. 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 Oh, oke. Ya kecuali apa? Mungkin biaya ini ya apa? Administrasi. Oh, Kayak betul. gitu ya. Jadi misalnya nih, anggaplah si kelas 1 itu, pesawat maskapai kelas 1 itu, misalnya dari Jakarta menuju suatu negara, misalnya ini ya contoh ya, ini kayaknya nggak nyebut maskapai, mudah-mudahan nggak apa-apa ke negara gitu ya, ke Singapura. Nah itu posisinya gratis Mas, cuman ketimbang bayar biaya tiket misalnya 10 juta, 7 juta, Mas Oi cukup bayar administrasi 40.000. Administrasi doang. Administrasi. Itu gara-gara ngumpulin poin. Ngumpulin poin. Nah, saya rasa kalau tentang detail poinnya, Oh iya, nanti nggak kita bahas di sini teman-teman karena kalau detail poin dibahas di sini bisa berjam-jam. benar, karena setiap bank itu punya mekanisme yang berbeda-beda. Iya, iya betul. Nanti tinggal DM atau komen di video ini ya. Nanti akan direspon oleh adminnya Pinus. Siap. So, Poin apa lagi yang mau disampaikan Mas? ya, jadi the beauty of penggunaan kartu kredit adalah tentang point reward itu. Poin dan promo tadi ya. Poin dan promo. Nah, yang ketiga, Mas Oi, ada yang namanya cicilan. Mas Firdi, cicilan kan sama aja, ujungnya itu hanya untuk menambah, ya udah tetap dibayar. Benar, cicilan wajib dibayar. Tapi gini Mas, bayangkan misalnya tiba-tiba Pinus membroadcast, ada lagi mau ada paket nih, tapi paketnya itu yang paket occasionally. Oh iya. Contohnya ada nggak Mas? Ada. Kayak misalkan ada upacara adat. Itu kalau teman-teman pengen ikut wisata upacara adat itu kan jadwalnya nggak bisa digeser. Benar, nggak bisa nunggu duit Nggak ada bisa dulu nunggu. kan Mas? Iya betul. Itu momen kan. Itu salah satu contoh konkret Mas, di mana penggunaan kartu kredit bisa mereplace itu. Oh, cakep tuh. Oke, kebayang nggak? Nanti itu kan sebenarnya pergi traveling adalah ada opportunity, ada chance, daya beli. Oke, nah kebayang nggak? Nungguin ngumpulin duit dulu nih, upacara adatnya keburu rampung Mas. Iya kan? Tahun depan belum tentu bisa ikut lagi. Pas Karena duitnya momen- ada, iya. belum tentu bisa. Iya. On the other hand, bisa jadi opportunity-nya ada, Iya. adatnya, tapi ya gimana? Iya. Lagi nggak pegang uang toh? Iya. Nah, teman-teman bisa pakai alternatifnya menggunakan kartu kredit, gitu. Oke. Menarik. Menarik. Nah, ternyata nggak cuma itu Mas Oi. Ini terlepas dari benefit langsung dari penggunaan kartu kredit. Iya. Tanpa kita sadari, penggunaan kartu kredit, poin benefit yang keempat adalah kita lagi membentuk kredit rating history kita. Mas, Rekornya itu ya. betul. Oh, oke. Bank kan kerja kan nggak asal sekedar kerja. Iya. Nyatet. Nyatet Mas. Dan biasanya itu kan ada asosiasi perkumpulan. Oh gitu. Contoh Bank A Heeh. wajib melaporkan status kredit dari nasabah debiturnya. Lapor ke? Ada satu biro Mas. Oke. Nanti kita jangan sebut di sini. Oh, gitu. Iya. Iya. Mohon maaf nih Mas, ya kan? Tapi itu mekanisme tersebut ada. Ada, iya. Nah, kebayang nggak Mas Oi? Mas Oi sebagai orang yang punya uang, oke? Saya mau pinjam uang, teman saya mau pinjam uang. Saya selalu pakai metode pembayaran tunai, sehingga tidak pernah ada transaksi Catatannya nggak ada tuh. pencatatan hutang, pembayaran hutang atas pribadi saya. Sementara teman saya nih Mas, dia posisinya punya hutang, bayar teratur, semua recordnya bagus. Sekarang saya tanya, anggap Mas Oi yang jadi banknya nih, mana lebih enak? Ngasih yang teman saya apa saya? Lebih suka yang ada catatannya pasti. Benar. Karena kan ya bisa lihat historinya. Oh nih orang karakter ini ya
ketertibannya kebaca gitu. Betul. Karena kita nggak pernah tahu Mas. Karena kan saya masih muda nih. Iya. Saya mau beli rumah suatu hari nanti. Mungkin kalau nunggu uangnya kekumpul, rumahnya keburu naik Mas. Dan itu pasti. Itu pasti Mas. Iya kan? Nah, otomatis kan saya harus ngambil pinjaman toh Mas. Iya. Kebayang nggak kalau saya tidak punya record history pembayaran atau misalnya penggunaan kartu kredit? Bank akan kurang nyaman memberikan persetujuan. Iya. Siapa lu gitu. Siapa lu? Saudara gua bukan, apa gua bukan gitu. Catatannya nggak ada. Nggak ada gitu kan. Lu mau gua tiba-tiba main gua approve aja gitu kan. Waduh, sepenting itu ternyata ya. Benar Mas. Jadi itu benefit-benefitnya. Iya. Ya. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, Gitu. berarti ya membangun trust juga ya antara si pengguna dengan si banknya ini. Benar. Dan kayak tadi mungkin perlu diketahui sama masyarakat literasi ini bahwa ya bank itu kerjanya kan nggak sendiri-sendiri. Tentu ada asosiasi. Iya. Dan ya itu penting untuk membangun kredit rating kita, scoring rating kita. Scoring rating namanya. Betul gitu Mas Oi. Catatannya. Ya. Karena menariknya di sini adalah sebenarnya saya orang yang benar-benar awam Mas Bidi. Saya hanya punya debit card. Tapi ini obrolan ini penting banget. Iya. Dan ini unscripted ya teman-teman. Jadi memang saya juga nanyanya jujur gitu. Nah, mungkin gini Mas Oi, saya sepakat bahwa ini unscripted, cuman disclaimer-nya nih, ngeliat ini karena kan suka lupa ya Mas. Iya, kalau itu nggak masalah. Saya yang unscripted. Setuju. Kalau itu kan setuju. SOP ya, maksudnya yang mau dijelaskan apa aja harus benar gitu. Oke, mungkin sedikit kali Mas Oi. Biasanya kan dunia ini seimbang. Ada film The Beauty and the Beast. Tadi kita bicara The Beauty. Oh iya. Oke, Iya, saya izin minta waktu sedikit, saya ingetin. All those beauty will be gone. Hilang Mas. Iya. Kalau kita kurang disiplin dalam mengelola pembayaran kartu kreditnya. Terkait dengan track record tadi. Nggak cuma itu aja Mas. cuma itu? Itu track record adalah dampak secara tidak langsung. Dampak langsungnya apa? Contoh, ada biaya yang namanya denda keterlambatan. Oh iya. Oke, rate-nya berbagai macam, tapi saya ingetin, kena 1-2% aja, maka semua itu akan hilang. Mendingan beli langsung. Itu kan, maksudnya gini Mas, tadi kan konversi poin. Itu akan menjadi gratis kan? Kalau nggak ada dendanya. Iya, oh ya. Setuju? Kalau ada dendanya, dan itu kan tentu kan ada harus spending sekian bulan. Iya. Nah, kalau dendanya kita bayarin terus, ya Mas, mendingan belanja sendiri ketimbang bayar dendanya, kartu kredit. Iya, berarti emang harus tertib bener ya? Benar. Nah, secara umum ini sah, saya boleh sampaikan ada peraturan dari Bank Indonesianya bahwa besarannya itu adalah 1,25% dari total tagihan atau maksimal 100.000. Oke. Jadi itu baru denda keterlambatannya. Nomor 1. Nomor 2, bunganya Mas. Oh iya. Tunggu sampai Mas Oi pakai. Itu bukan berarti langsung kena bunga. Kalau Mas Oi pakai terus bayar pada saat jatuh tempo, Mas Oi bebas bunga, masih bisa menikmati beauty yang tadi. Cuman kalau pas jatuh tempo Mas Oi gagal bayar, satu tadi biaya keterlambatan, kedua biaya bunganya. Besarnya berapa dan sebagainya setiap bank berbeda. Benar memang diatur karena bank itu kan highly regulated. Namun izinkan saya di sini cuma mengemphasize bahwa itu semua akan hilang Mas Oi. Ya. Kalau kita nggak disiplin membayar. Ya. Ya kan? Bahwa benefit itu ya mendingan kita bayar sendiri daripada kita bayar bunga. Gitu. Nah, yang ketiga tadi Mas Oi sampaikan credit scoring. Contoh, saya nggak punya record, teman saya recordnya bagus, ada orang ketiga recordnya jelek, Mas Oi mau kasih nggak? Ya enggak lah. Mas Oi sebagai bank. Iya, iya. Mas. Lebih suka yang rekornya jelas gitu. Betul Mas, pasti kan akan lebih nyaman kalau ada yang ada gitu Langsung ya. kepikiran rekod saya gimana ya? Oh, menarik karena sebenarnya imbang. Sebenarnya imbang ya Mas ya. Kalau lu dapat beauty-nya kayak gitu ya lu harus tertib gitu. Betul. Betul. Maksudnya ya there's no free lunch, right? Iya. Ya kan? Tapi balik lagi,
Baik lagi ke konteks kita yang di awal bahwa kenapa sih orang tendensinya tidak mau pakai kartu kredit? Karena dianggap berbahaya. Saya tidak menyangkal itu berbahaya apabila masyarakat tidak mempunyai literasi yang benar Betul. tentang penggunaan kartu kredit. Tapi kalau kita punya saya makanya cukup amazed dengan teman-teman di Pinus membuat sebuah literasi seperti ini sehingga masyarakat mudah-mudahan nih bermanfaat, membuka ada peluang tapi ada resikonya. Gitu Mas Oi. Berarti tidak semenakutkan yang dipahami masyarakat saat ini kayaknya ya. Benar Mas Oi. Penggunaan kredit card itu. Betul. Jadi sebenarnya kuncinya tuh ada di disiplin. Disiplin ya. Disiplin dengan mengetahui daya beli. Bukan berarti nggak boleh nyicil. Nyicil is good kalau Mas Oi tahu berapa daya bayarnya. Yang seringkali menjadi bahaya adalah institusi tertentu ngasih kredit jor pakai sehingga terlilit. Itu bahaya. Makanya perlu diketahui disiplin mengetahui kapasitas daya beli kita. Tahu diri. Kalau host yang ngomong kan bebas. Nah, yang kedua adalah disiplin dengan tanggal jatuh tempo. Ya. Jadi biasanya Mas Oi, bank itu kartu kredit ada tanggal cetak, ada tanggal jatuh tempo, ada tanggal transaksi. Tanggal transaksi. Di awal dengan tanggal transaksi, ini bisa bebas, fleksibel, tapi biasanya tanggal cetak itu sifatnya mutlak. Ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 10, ketahui dari lembar tagihan Anda. Di situ ketahuan tanggal cetak tanggal berapa, dan biasanya tanggal jatuh tempo adalah 10, 15, 20 hari dari tanggal cetak. Sebentar, tahan dulu. Berarti tanggal cetak itu tanggal deadline-nya atau? Bukan. Jadi misalnya contoh, Mas Oi pakai sebulan. Ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tapi bukan berarti tanggal cetak itu tanggal 30. Karena kan tanggal cetak itu tergantung dari tanggal penerbitan kartu kreditnya. Oh iya, oke. Ya kan? Biasanya kan rentangnya 30 hari dari tanggal terbitnya kartu kredit tersebut. Contoh, tadi tanggal 1, tapi saya punya kartu kredit baru diterbitin tanggal 10. Bisa jadi tanggal cetak saya tanggal 1, tergantung banknya. Si banknya. Kuncinya adalah ketahui tanggal cetaknya. Sehingga kita tahu berapa total pemakaian kita pada saat periode itu. Mas Firdi, setelah cetak harus langsung bayar. Meskipun masih ada rentang jendela antara tanggal cetak dengan tanggal jatuh tempo, tapi ingat, maaf saya berulang kali ngingetin bahwa ini adalah sarana pengganti tunai. Kalau uangnya udah ada, nggak usah tunggu tanggal jatuh tempo, bayarin aja. Kalau belum bisa dibayarin, nanti saya akan masuk ke tipsnya. Mas Oi pakai auto debit aja full payment. Oh iya. Tanggal cetak udah ada, uangnya taruh. Contoh misalnya di bank negara, misalnya di bank negara yang sifatnya bisa kerja sendiri, ya kan? Kan dia punya kartu kredit, punya tabungan juga. Nah, bilang saya mau auto debit dari rekening tabungan saya. Per tanggal sekian gitu. Terserah. Oke. Biasanya setelah tanggal jatuh tempo dia akan langsung makan duitnya yang ada di tabungan Mas Oi. Gitu. Jadi kuncinya adalah disiplin dengan daya beli, dan kuncinya adalah disiplin dengan tanggal cetak, tanggal jatuh tempo. Kalau ini dijaga, maka kita bisa menikmati the beauty. Iya. Dan mengamankan the beast-nya tadi. Terhindar dari the beast-nya itu. Mas, kita seruput dulu dah kopinya nih. Ayo mas. Lumayan nih, pengetahuannya cukup padat loh. Jadi tanggal cetak itu kayak ngingetin kita harus segera bayar gitu kan, gampangnya. Tanggal cetak itu adalah biasanya tanggal udah habis nih periodenya. Saya hitung dulu ya, Mas Oi udah pakai berapa. Oke. Tapi contoh kita panggil bond, langsung bayar enggak kan? Mbaknya, masnya kasih dulu kwitansinya, bondnya. Iya. Kita disuruh baca dulu, bukannya dia langsung tanggal itu, detik itu dia minta kasih kita bond,
detik itu harus dibayarkan. Iya. Ya kan? Nah, biasanya ada jendela waktunya. Ada jendela waktu, ya. Biasanya dari tanggal dikasih tagihan sampai tanggal pembayaran itu ada jendela waktunya. Tapi kalau di restoran kan nggak berhari-hari ya Mas. Iya. Saya bisa diusir kali ya Mas ya. Nah, cuman kalau di bank itu biasanya berhari-hari. Oke. Bisa jadi 10 hari, 15 hari dari tanggal cetaknya. Oke, saya minta tolong di lembar tagihannya itu pasti bank wajib menyampaikan kepada masyarakat pengguna kartu kredit tanggal cetak, tanggal jatuh tempo di lembar tagihannya. Oke, catat tuh. Ya. Itu. Berarti ini tuh berarti ya. Kalau itu kita bisa kelola dengan baik, ya kan, baik lagi. Ya, pergi terbang ke Singapura dengan maskapai penerbangan kelas 1 diantaranya gratis. Termasuk apa yang ditawarkan Pinus ini adalah masuk ke beauty-nya tadi sebenarnya. Setuju. Dan nah, Pinus ini setahu saya juga sekarang sudah bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Kartu kredit, pay later. Di samping pay later sebenarnya tanpa saya hadir ke Pinus, Pinus sudah bisa mengirimkan email payment. Oh. Contoh, Mas Oi bilang, Fir, lagi ada paket travel kemana? Iya. Oh Mas, itu yang gue tunggu Mas. Oke. Nah, saya balik lagi. Saya bisa punya opsi mau bayar pakai transfer atau pakai kartu kredit. The beauty di Pinus, saya bisa melakukan transaksi tanpa saya harus datang fisik saya ke Pinus. Iya juga ya. Benar. Iya. Cuman saya mohon maaf Mas Oi, izinin saya mengingatkan kepada masyarakat hati-hati dalam penggunaan OTP. Oh iya. Apa itu OTP Mas Oi? Jadi gini, izin minta waktunya. OTP itu adalah satu kode otorisasi untuk mengamankan transaksi yang digunakan melalui kartu kredit, dibayar melalui kartu kredit. Contoh, saya tertarik dengan paket yang ditawarkan Pinus, terus saya bilang, Mas Oi, kirimin deh link paymentnya. Mas Oi kirimin. Saya mesti harus tanya, Mas Oi ngirimnya dari email paymentnya, email addressnya tuh yang ini ya? Nomor 1. Setelah saya klik, saya akan disambungkan ke dalam website pembayaran. Oke, di situ biasanya bank penerbit kartu kredit saya, waktu saya masukin detail semua, CVV, ke masa aktif kartu, kadaluarsa kartu, mereka akan merespon balik. Dia akan ngirimin kode otorisasi SMS. SMS, WhatsApp, email. Intinya itu personal langsung ke nomor kita ya. Ini OTP tadi ya. Saya tidak boleh ngasih tahu meskipun saya percaya sama Mas Oi, saya tidak boleh ngasih ke Mas Oi. Saya harus input sendiri bahwa kode OTP-nya adalah ini. Kalau Mas Oi aware, pernah lihat gitu ya, salah satu bank swasta yang suka baca gitu ya, itu biasanya suka kasih pesan. Contoh, maaf ya, saya pinjam, tolak dengan Anggun. Oh iya. Ya kan? Dono ya kasino. Gitu kan? Nah, jadi itu lebih ke arah edukasi kepada masyarakat bahwa karena waktu saya dapat OTP-nya Mas Oi, saya bisa melakukan transaksi sesuka hati saya. Akun saya ditarik di Grab berarti kalau dapat OTP-nya itu. Dan bank bilang, "Bapak udah masukin OTP-nya." Saya kirim OTP-nya ke handphone Bapak. Iya. Terlepas dari Bapak ngasih ke orang lain, ya saya nggak tahu Pak. Karena by system itu sudah di-input dari input oleh siapapun itu ya. Jadi kami perusahaan perbankan akan melihat bahwa oh iya transaksi ini genuine, asli, original dilakukan oleh si pemegang kartu. Buktinya apa? Kok tahu kode rahasia yang saya kirim ke nomornya? Karena kalau misalnya saya tahu nomor kartu kreditnya Mas Oi bertransaksi tanpa OTP itu transaksi akan di-reject Mas. Karena kan nggak ada kode rahasianya. Iya. Beda sama PIN Mas. PIN itu sifatnya tetap kalau nggak diganti. Iya. Kode OTP umumnya itu selalu berbeda tergantung transaksi yang Mas Oi lakukan. Gitu Mas Oi. Itu direct ke nomor ya. Maksudnya memang akan sulit untuk diduplikasi atau apa karena selalu gonta-ganti. Harusnya yes, nggak mungkin sama. Iya. Bukan harusnya, saya bisa pastikan nomor OTP itu beda. Bahkan Mas Oi untuk transaksi yang sama. Misalnya kita lakukan nih, terus dikasih jeda.
kode OTP ini hanya berlaku 3 menit atau 5 menit. Oh iya, ada durasinya, ada deadline-nya. Nah, terus kita lupa nih, sikat gigi dulu, salin baju dulu, 5 menit berlalu, masukin OTP yang lama, ditolak. Kadaluarsa karena Ditolak. Gitu. Jadi saya ingetin lagi bahwa OTP itu sangat penting untuk tidak memberitahukan, dan termasuk itu loh Mas, di kartu kredit atau kartu debit di belakangnya itu ada angka-angka itu. ada 3 angka rahasia itu. Nah itu juga sama Mas. Itu juga tidak boleh diinformasiin. Makanya sayang saya nggak bawa dompet gitu ya. Saya mau kasih sama lihat. Mas, Iya. Nanti minta tolong aja ntar sama produsen ya, yang suruh bayar di sini ya. Nah itu biasanya di kartu kredit atau kartu debit di belakangnya saya tutup pakai solasi. Solasi yang notabene-nya itu tidak bening ya Mas. Kita kasih kartu kita, bayar pom bensin, bayar restoran, ya kan? Ada resiko kamera. Oh iya benar. Dia tahu nomor depan, belaga ngelihat ke belakang, CVV-nya ke capture. Iya. Oke, tapi kalau misalnya kita tutup, ya silahkan menikmati nomor kartu di depan tanpa CVV dan OTP. Maka apabila terjadi transaksi, Mas Oi jangan worry, bisa ngomong ke banknya. Buktinya apa? Bahwa itu saya yang melakukan transaksinya. Di transaksi perbankan namanya itu adalah aktivitas dispute. Bahwa saya menyanggah. Dan bisa itu ya? Bisa dilakukan. Asal terbukti ya bahwa Mas Oi transaksinya itu OTP-nya nggak kasih ke orang lain dan tidak menginput CVV ataupun tanggal kadaluarsa yang lain-lainnya. Maaf kalau informasinya terlalu banyak. Nah, tapi ini penting banget infonya teman-teman, karena ya perlunya literasi digital ya. Betul. Karena ini ya OTP lah yang nomor-nomor segala macam, bahkan CCTV yang semakin tersebar di mana-mana, ternyata itu jadi threat juga ya, jadi ancaman gitu. Benar. Dan solusinya solutif. Solutif ini keren banget. Simple ya kan, tapi dan ngamanin banget. Betul. Maksudnya juga itu kan tidak terekspos ya Mas ya. Ya gitu. Wow, Mas Widi, ini keren banget obrolan kita malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Oi. Sangat. Ini teman-teman juga kalau ada kebutuhan yang lebih detail, silakan DM atau taruh komentar, kita diskusi di situ. Betul. Apalagi Mas yang mau disampaikan dari saya rasa sih enaknya pakai kartu kredit gitu. Ya, enaknya itu tadi kita udah bahas di 4 benefitnya. Kalau teman-teman bingung ya, maksudnya pakai kartu kredit yang di mana? Tadi kan Mas Oi udah sampaikan bahwa silakan DM. Karena maksudnya kan mereka ini tidak terafiliasi dengan bank. Ya kan? Jadi harusnya mereka netral. Iya dong. Oke, jadi silakan DM. Komen untuk tahu informasi lebih lanjut. Yes. Mas Widi, ini sebelum kita closing, ada e-money, ada 3 keping dan ini sudah berisi. Silahkan dipilih. Ini ada salah satu rekanan kami nih, Dapur Bali Mula, ada gambar diving, ada gambar ini hasil tani di Desa Les di Tejakula sana. 3-tiganya beautiful Mas. Tapi kalau boleh ngomong, saya sebenarnya kepengen, tapi itu dia literasi dari Pinus tentang diving. Saya ambil yang diving boleh? Silakan, boleh banget. Ya. Nah itu juga sebagai salah satu contoh, saya apresiasi Pinus. Itu memberikan saya memaparkan ke saya bahwa ternyata olahraga diving tuh nggak sebegitu menyeramkan. Sorry, dan nggak segitu mahalnya. Saya terima ya Mas. Tuh teman-teman lihat nih. Overlap nggak sama kameranya? Nah, oke. Thank you. Good. Oke, gitu. Cukup Mas Oi. Cukup ya. Ini masih ada aktivitas lain setelah ini teman-teman. Dan nanti tunggu paketan-paketan mendadak dan yang tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu gitu, yang hubungannya dengan pembayaran yang mudah dan menyenangkan. Menyenangkan karena ada sisi beauty-nya tadi tuh. Yang pasti gini Mas, don't miss the opportunity to visit certain places sampai tunggu punya duit. Oke. Kalau memang misalnya kebangetan udah di luar daya beli, sok ya udah, mungkin bukan waktunya kita. Tapi kan kadang cuman karena uangnya belum kekumpul. Beda sama daya beli Mas. Punten, saya mungkin untuk pergi ke Bali bisa, tapi nggak sekarang. Nabung 1 tahun lagi. Nah itu saya boleh pakai cicilan.
Tapi kalau saya ngimpi mau ke Hawaii, ya itu kan di luar daya beli saya lah mas. Mencicil nanti. Itu bukan mencicil mas namanya. Tahu diri. Gitu. Oke Mas Willy, kita Terima tutup kasih. dulu ya. Sip, teman-teman, segini dulu episode kali ini. Dan jangan lupa, yuk cus, Cus. bareng Pinus. Bareng Pinus. Cut.